Kemarin sudah ada yang menyebutkan kalau adalah panas ya Bu ya. Oh iya, panas, yang menyebutkan energi panas ya, energi panas. Tuliskan di kolom chat ya, tulis di kolom chat. Oke, peristiwa yang pertama, perhatikan baik-baik. Peristiwa satu. Ini ada gambar kaosnya nih ya, kalau karena putih ini kak. Coba buka ini tag ini. Ya. Telur pecah. Oke. Telur juga digoreng jadi matang. Oke. Bagus, ayo. Pendapat yang lain yuk. Satu telur tidak matang jika dimasak menjadi matang. Oke, dari Mas Syafiq. Oke. Baju jika dijemur jadi kering. Oke, ayo. Ayo komentarnya yuk, ayo cepet yuk. Ayo, waktunya terbatas. Peristiwa satu, ada telur yang mentah, Jabala Razik. Telur dipecah lalu digoreng dan dimakan. Oke. Yang kedua, kaos dijemur jadi kering. Oke. Pinter, Alivio. Eva. Peristiwa satu adalah yang awalnya mentah dimasak di atas kompor agar bisa jadi matang. Oke, bagus. Nah, jawabannya anak-anak betul-betul semua pinter-pinter ya. Peristiwa satu, telur yang mentah kemudian dimasak jadi matang. Telur tadi yang mentah, wujudnya apa? Silakan dijawab. Yuk, perubahan kan sepakat ya, ada perubahan ya, ada perubahan yang terjadi ya. Oh iya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, apa penyebab perubahan itu? Panas. 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 Lebih panas. Oke, pintar. Sepakat ya, dari dua sifat ini melibatkan panas. Oke, baik kita lanjutkan. Pintar. Nah, panas adalah salah satu bentuk energi yang sangat dibutuhkan bagi praktek. Jadi kalor itu sama dengan energi panas. Oke. Nah, apa saja manfaat panas bagi makhluk hidup? Kita cek. Bagi tumbuhan berperan dalam proses pertumbuhan. Sedangkan bagi hewan, selain untuk pertumbuhan juga bisa menghangatkan tubuh saat musim dingin. Berperan dalam proses pertumbuhan, mengaktifkan vitamin D ya, bersama sinar matahari ya. Nah, kemudian menghangatkan tubuh, mendukung ya, seperti tadi telur ya dimasaknya menggunakan apa? Membutuhkan panas. Kemudian ada mentah. Nah, baju yang basah gigi tadi katanya Mas Raffi tadi dikasih air terus dijemur akhirnya jadi kering. Atau dalam industri bisa melebur logam, atau bisa juga menghasilkan listrik melalui apa? PLTA. Panas ini kok bisa ya? Saudaranya PLTA. Kalau PLTS kan LTS Surya. Amin. Ayo. Surya kalau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Oke. Mari
acid, matahari, kompor, oven, setrika, oke, oven, mesin, oke, api, oke, pinter, bagus, oke, gas, korek, pinter, semakin bervariasi, bagus sekali, yuk. Iya, makanya pakai cat ya. Rice cooker, oven. Oh. Nah, jadi kalau kita kelompokkan dari jawaban anak-anak tadi benar semuanya ya. Anak-anak bisa tahu, oh ini benda-benda yang menghasilkan panas. Nah, sekarang kalau kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok besar. Oke, yang pertama itu bisa menghasilkan panas. Nah, digunakan untuk apa? Nah, kegiatan manusia PLTS. ya, menjemur baju, Jemur membuat ikan. ikan asin ya. Kemudian panel surya, ini pembangkit listriknya ya. Kemudian berupa gesekan. Nah, ini yang suka berpetualang atau suka berkemah ini pernah praktik ini enggak? Batu di Belum. oh, nggak pernah nyoba. Pernah lihat film-film yang survivor gitu? Pernah. Suaranya Api. kalau digesekkan percikan api. Nah, jadi panas itu bisa dihasilkan dari gesekan dua benda yang sangat keras. Apalagi ya contoh yang bisa gesekan keras itu ya. Contohnya apa lagi? Anak-anak pernah memotong besi itu ya? Motong itu suaranya terus ada percikan-percikan api itu ya. Oh iya, ada. Sama itu ya. Itu gesekan. Oke. Baik. Berikutnya ada listrik. Betul, listrik itu termasuk salah satu hal yang bisa menghasilkan panas. Banyak hal, mulai dari magicom ya butuh listrik, setrika butuh listrik, hair dryer butuh listrik ya, butuh listrik, oven, microwave, reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu maksudnya apa? Jadi ada bahan-bahan yang mengalami perubahan ya, dari kayu akhirnya menjadi arang karena adanya panas. Nah, tadi ada yang bilang korek api, benar ya, betul, itu salah satu. Ada yang bilang gas. Nah, gas itu termasuk energi dari bumi. Lava juga ya. Jadi itu kan bisa melanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur besarnya panas yang digunakan? Ini masih ingat pertanyaan minggu lalu? Nggak ingat. Nah, ini yang bisa Suhu. derajat panas atau dinginnya itu disebut suhu ya. Anak-anak dulu yang digunakan untuk mengukur suhu Termometer. Nah, satuan kalau biasanya suhunya 20 derajat, satuannya pakai apa? Celcius. Anak-anak sudah ada yang pernah pakai termometer? Caranya pakai termometernya dipegang terus dipencet terus ya, ditaruh di ketiak atau dulu ya, zaman dulu itu ditaruh di mulut. Kalau sekarang ada ya, ditembak pakai tembak sekarang ya, nggak usah harus ditempelkan dari jauh gini toh, oke pakai tangan tos gini toh sudah ketahuan suhunya. Nah, itu namanya teknologi semakin berkembang ya, keren ya. Dari yang awalnya harus diketiak, diempit gini terus selama 15 menit baru dilihat. Nah, sekarang cuma tos gini aja sudah ketahuan. Nenek punya, Bu? Punya. Oh, nenek punya. Ya. Kalau yang manual ada, sekarang sudah pakai termogan gitu ya, pakai yang tembakan atau yang
hanya sensor saja. Nah, ini info saja ya untuk pengetahuan kita. Jadi tidak isinya termometer ini adalah air raksa. Zat kimia yang namanya air raksa ini bisa dikenal dengan cairan perak. Makanya warnanya kan perak di termometer itu ada yang merah-merah itu. Minggu depan kita akan praktik membuat termometer sederhana. Nanti Banda Ferry share, oke, enggak apa-apa yang masuk, enggak apa-apa, oke. Anak-anak seperti itu. Jadi kalor adalah, yuk kita review dulu. Kalor adalah Panas. Panas dari suatu benda. Banyak benda yang bisa menghasilkan panas. Nah, sumber panasnya bisa berupa satu, Matahari. Dari api. dua, Rice api, cooker. tiga, Korek api. Kompor. sumber listrik ya. Kemudian Listrik. ada kimia. Oke, microwave itu menggunakan listrik. Kemudian ada yang dari gesekan. Nah, betul. Gesekan itu pakai batu. Rice cooker. Gesekan pakai batu. Karena itu anak ada kalau praktek keluar apinya. Nah, itu biasanya bisa dipakai seperti itu. Kemudian benda disebut dengan panas atau dinginnya suatu benda. Suhu. Benar. Suhu ya, suhu atau temperatur. Suhu atau temperatur itu derajat panas atau dinginnya suatu. Baik, alat yang digunakan termometer. Nah, kalau termometer ada dua macam, ada yang manual, ada yang digital. Nah, seperti itu ya, otomatis. Baik, itu tadi pengantar awal ya, memang waktunya terbatas, jadi kita masih potong-potong segmennya sedikit-sedikit ya. Nanti anak-anak sudah mengenal apa itu kalor, kemudian apa itu suhu. Nah, kalau Bu Feni tanya, kalor dan suhu samakah atau berbeda? Apa Mas Jabala Razik? Oh ya, Oke, suhu untuk pintar. mengetahui dinginnya panas. Terus Iya, kalau kalor panas. Oke, pinter. Katanya Naura berbeda nama, iya berbeda nama. Jadi kalor itu panasnya. Nah, panasnya seberapa? Satuannya diukur menggunakan suhu. Derajat panasnya itu yang disebut suhu. Gitu ya. Jadi berbeda. Ya, jadi kalor itu panas, kemudian suhu itu derajat panasnya, besaran panasnya. Oke. Nah, itu pinter. Sudah bisa menyimpulkan apa itu kalor. Berarti kalor adalah energi panas ya. Oke, nah tujuan belajar kita sudah capai. Sudah tahu apa itu kalor. Nah, Bu Feni pesan minggu depan tolong disiapkan ya peralatannya. Nggak usah jauh-jauh keluar rumah mencari kemana-mana. Yang ada di rumah saja. Semangat ya, praktikumnya disiapkan ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku. Bisa Bu Feni akhiri ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah guys, itu tadi ya guys pembelajaran IPA semester 2 materi kalor. Ya itu bisa buat kalian sama aku juga belajar IPA guys. Kalor adalah panas guys. Nah untuk mengukur suhu badannya itu pakai termometer. Satuannya itu derajat Celcius guys. Itu tadi ya dijelaskan oleh Bu Feni. Oke guys, itu tadi ya. Don't forget subscribe, like, and comment please. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.